Ada satu hal tentang hari Minggu. Secara kalender, ini hari libur. Tapi entah kenapa, rasanya nggak pernah benar-benar libur. Karena bahkan sebelum hari ini selesai, kepala kita udah pelan-pelan nyiapin diri buat hari Senin. Welcome to my journey. Di journey kali ini, aku mau ngajak kamu ikut menjalani hari Mingguku. Hari tanpa agenda besar, tanpa kemana-mana, tanpa tuntutan buat produktif berlebihan. Hari Minggu versiku adalah hari buat berhenti sebentar dan ngecek diri sendiri, aku masih baik-baik aja nggak sih? Dan di hari Mingguku dimulai dengan hal yang paling sederhana, bangun dan beresin tempat tidur. Kelihatannya ini sepele, tapi buatku ini cara yang paling pelan, buat bilang ke diri sendiri kalau hari ini aku nggak perlu ngebut. Aku pengen mulai hari dengan rapi, walaupun hidup lagi nggak selalu rapi. Setelah itu, aku bikin sarapan yang nggak ribet, nggak banyak proses, aku cuman sarapan pakai oat. Dan hari ini aku mencampurnya dengan energen. Ini menurut aku udah enak banget sih. Aku sengaja milih sarapan yang sederhana karena di pagi hari aku nggak pengen terlalu banyak keputusan. Nggak mau ribet pagi-pagi harus mikir, makan apa ya enaknya? Karena 6 hari sebelumnya tuh kepalaku sudah penuh sama tuntutan jadwal dan tanggung jawab. Jadi di hari Minggu aku pengen ngasih ruang buat pelan. Oat itu sudah cukup buatku, cukup buat badan, dan cukup buat kepala. Aku makan sambil buka laptop, ngecek konten, ngecek uploadan, ngecek hal-hal kecil yang biasanya nggak sempat aku perhatiin di hari biasa. Dan di momen itu aku sadar, kadang yang bikin capek bukan karena banyak kerjaan, tapi karena nggak pernah benar-benar duduk diam. Setelah beberapa menit berlalu, aku ngerasa aku pengen suasana yang lebih tenang, bukan karena jenuh, tapi karena aku pengen hadir sepenuhnya di pagi ini. Akhirnya aku bawa sarapanku ke rooftop, masih dengan oat yang sama, masih sarapan yang sederhana, bedanya cuma satu. Aku lebih sadar sama momen. Aku duduk, aku lihat langit, aku diam tanpa harus ngapa-ngapain. Beberapa waktu terakhir, aku lagi belajar hidup lebih sadar sama badan sendiri. Karena aku sempat ngerasa gampang capek, gampang ngantuk, dan susah fokus. Awalnya aku pikir, aku kurang niat kurang disiplin, kurang kuat, tapi ternyata bukan itu. Setelah aku cari tahu dan baca-baca, aku baru sadar bahwa badanku mungkin lagi kelebihan gula. Dan yang menarik, aku nggak minum minuman kemasan, aku juga nggak ngemil manis. Yang bikin badanku drop justru hal yang kelihatannya sepele, yaitu makan mie terlalu sering. Dari situ aku ngerti, gula dan karbohidrat sederhana itu bisa bikin energi cepat naik, tapi juga jatuhnya cepat juga. Makanya habis makan, badan jadi lemas, ngantuk, dan rasa nggak pengen ngapa-ngapain. Jadi pengennya rebahan terus. Sekarang aku pelan-pelan belajar ngurangi itu. Belum sempurna, aku belum rajin olahraga, belum jadi versi hidup sehat yang ideal. Tapi sekarang badanku mulai kasih respon yang baik, lebih ringan, lebih punya tenaga, lebih fokus, dan di situ aku sadar, hidup sehat itu bukan soal ekstrim, tapi juga soal mau dengerin badan sendiri. Menjelang siang, aku ngelakuin satu hal kecil yang sempat kutunda, yaitu nyuci baju. Kelihatannya sederhana, tapi jujur aja, di hari biasa hal ini sering kelewat. Bajuku nggak banyak, jadi aku mutusin buat nyuci sendiri. Di situ aku kepikiran, ternyata banyak hal kecil dalam hidup yang sering kita tunda bukan karena berat, tapi karena kita terlalu capek. Hari Minggu ngasih aku ruang buat ngerjain hal-hal kecil itu tanpa buru-buru. Dan anehnya, ngerjain hal kecil kayak gini bikin hati lebih tenang. Kayak ada beban yang pelan-pelan lepas walaupun cuma satu.
sana Gunung Arjuna, tapi sayang mendung, nggak kelihatan deh. Sedangkan yang di sana itu Gunung Bromo ini, cuman nggak kelihatan, lagi banyak awan. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau misalnya aku salah. Hari Minggu aku nggak masak, bukan karena nggak bisa, tapi karena aku pengen manja dikit sama diri sendiri. Setelah 6 hari ketemu orang, ngatur energi, dan nahan capek, jadinya aku rasa hari Minggu adalah waktu yang tepat buat istirahat yang lebih jujur. Iya. Anaknya ikut dulu kan? Terima kasih. Jadi di sini bisa dibilang aku nggak tiap hari masak. Ada hari-hari tertentu aku juga pengen beli makan. Kayak yang sekarang aku lakuin, aku lebih milih beli makan, dan itu bukan soal males, tapi soal ngasih jeda. Kadang merawat diri itu bukan dengan nambah usaha, tapi dengan mengurangi tekanan. Tekanan kayak masak, harus masak apa? Dan di sini aku makan pakai cah kangkung, terus ada geprek. Ini bukan geprek sih, lebih ke ayam bakar saus hot lava gitulah. Dan ini udah jadi langganan aku banget sejak pertama kali aku ngekos, pertama kali aku menginjakkan kaki ke Malang, pertama kali aku kuliah. Ini tuh udah jadi andalan aku banget, geprek Kak Ros. Bukan endorse, cuman ini beneran enak banget. Gepreknya Kak Ros ini tuh udah jadi andalan banget buat anak kos, karena menunya semuanya enak, apalagi nih cah kangkungnya the best, enak banget. Terus harganya juga cocok buat anak kos, murah, terus 24 jam lagi. Jadi kalau misalnya tengah malam baru lapar, jadi kalau misalnya tengah malam lapar itu bisa pesen tengah malam. Tapi aku nggak pernah sih pesen tengah malam tuh. Pokoknya enak banget, ini rekomendasi geprek yang menurut aku enak di Malang. Lainnya aja geprek Kak Ros, pujaan anak kos. Emang beneran pujaan banget sih, enak. Sejujurnya aku termasuk orang yang susah jaga makan. Bukan karena diet ketat atau sengaja nahan lapar, tapi karena sering makan cuman kalau ingat. Kalau lagi fokus atau capek tuh rasa lapar suka kalah sama pikiran. Tapi aku sekarang lagi belajar, makan bukan cuman soal kenyang, tapi soal hadir buat diri sendiri. Aku nggak langsung berubah jadi yang paling tertib, masih sering telat makan, masih suka kebablasan, tapi sekarang setidaknya aku sadar tubuh ini juga butuh diajak kerjasama, bukan cuman dipaksa jalan terus. Jadi aku akan berusaha untuk selalu makan tepat waktu. Ngomong-ngomong, tadi itu sempat hujan. Terus ini jemuranku aku bawa ke sini. Terus setelah aku bawa ke sini, lah kok hujannya berhenti. Ngeselin banget nggak sih? Tapi udah setengah kering sih, cuman kayak apalah ini hujan nipu. Setelah makan siang aku santai, buka HP, main sosmed, aku rebahan. Bukan kabur dari hidup, tapi ngasih badan kesempatan buat pulih, karena capek itu nyata. Dan istirahat juga bagian dari tanggung jawab ke diri sendiri kan. Menjelang sore rasa hari Minggu mulai berubah. Pikiran pelan-pelan lari ke hari Senin, ke kerjaan, ke tanggung jawab, dan itu wajar. Makanya aku mulai nyiapin sedikit demi sedikit, bukan dengan panik, tapi dengan lebih tenang. Hari Mingguku cuman gini doang. Tadi aku habis makan sempat nyantai, scroll sosmed, baca-baca komen.
Terus ketiduran sampai tadi jam 4 baru bangun udah hujan, terus aku langsung mandi besar, ibadah, ya udah cuman gitu doang, menikmati waktu sendiri. Dan sekarang tuh lagi hujan, teman-teman denger gak? Sekarang masih hujan, deres, lumayan deres. Jadi ya kita aja hari Minggu aku. Terus aku sekarang berada di lantai 3 itu juga ada untungnya karena deket dari rooftop. Kalau misalnya mau jemur baju, mau nyantai di rooftop itu deket gitu. Dan tadi kayak tiba-tiba hujan, aku langsung sat-sat langsung ke rooftop tanpa perlu naik tangga banyak. Jadi ya ada untungnya sih, meskipun kalau ke bawah ya capek naik tangga 2 lantai. Tapi ya hitung-hitung buat olahraga juga, karena aku kan juga nggak sempat olahraga kayak orang-orang tuh yang kalau anak-anak zaman sekarang tuh zamannya pilates atau apa itu, aku masih belum mau, cuman belum sempet. Kayak 6 hari aku Senin sampai Sabtu aku masuk, karena sekarang tuh lagi padat banget. Jadi Sabtu tuh aku masuk setengah hari sampai jam 1. Jadi ya kayak untuk olahraga tuh rasanya tapi nggak apa, yang penting sekarang aku udah mulai sadar buat apa aja yang masuk ke dalam diri aku, sadar sama badan aku. Jadi itu cukup membantu aku untuk menjaga pola hidup yang sehat. Hari Minggu ngajarin aku satu hal, hidup nggak harus selalu dipaksa kuat, karena hidup yang terus dipaksa, lama-lama badan dan pikiran akan minta berhenti juga. Dan hari ini aku memilih untuk berhenti sebentar, buat ngisi ulang diri sendiri, buat ngisi ulang energi yang udah terkuras selama 6 hari kemarin, karena memberi jeda dalam hidup itu ternyata bukan suatu kesalahan. Gitu aja sih journey aku di hari Minggu ini, semoga bermanfaat, terhibur semuanya teman-teman yang nonton. Ya, sampai ketemu di journey berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. See you.